سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Seperti biasanya, mari kita sama-sama mengkaji Al-Quran Al-Karim terlebih dahulu. Masih pada surat Al-Baqarah ayat 30. Ayat 30 insyaallah. Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maka Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan ayat yang kita baca menjadi syafaat di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa fi hadis an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribaha. Aturhun. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Rawahu Muslim. Wa an Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Rawahu Tirmidzi. Tiga hadis ini membahas mengenai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima tobatnya seorang hamba. Hadis pertama yang datangnya hadis dari sahabat mulia, yaitu sahabat Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau termasuk sahabat asal dari Yaman, ya. Beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di kota Mekah dengan dua adiknya atau dua saudaranya, Abu Burdah dan Abu Ruhum, beserta rombongan 50 orang yang datang dari Yaman. Berbondong-bondong datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berbaiat, bersyahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang disanjung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sahabat yang memiliki suara yang sangat merdu di antara sahabat lainnya. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memintakan beliau untuk jadi imam ketika peperangan. Dikarenakan Rasul sangat suka dengan suaranya yang indah. Maknanya apa di sini? Berarti memang sunnah, ya. Zayyinu aswatakum fil qiraatil Quran. Sunnah ketika membaca Al-Quran diusahakan suara kita diindah-indahkan, sunnah. Dengan syarat tidak melewati batas dari kewajiban kita menjaga tajwid di dalam bacaannya. Karena tidak sedikit orang yang sedang membaca Al-Quran lebih mengutamakan lagu daripada wajib dengan ilmu tajwid. Harusnya 2 harkat iwadnya jadi 4 harkat, dikarenakan lagunya tak masih tanggung. Contoh, aliman hakima. Itu secara tajwid fatal salah, dikarenakan mad iwad hanya 2 harkat. Dikarenakan ada seorang qari mengutamakan lagu. Kalau sebenarnya aliman hakima, tidak enak.
maka dipanjangkan aliman hakima. Itu melewati batas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai bacaan sahabat Abi Musa Al-Asy'ari karena suaranya yang indah, bahkan beliau mengutarakan seumpama serulingnya keluarga Daud. Saking indahnya beliau menyerupakan dengan suara seruling Nabi Daud. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menerima hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Ta'ala yabsutu yadah bil laili liyatuba musi'u bin nahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, inna harfu taukid, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita harus yakin ya, dan difahami dengan baik dan dijaga amalannya. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yabsutu yadahu bil lail, membentangkan atau mengulurkan yadahu. Pada lafaz yadahu ulama berbeda pendapat dalam memahami teks ya lafaz yadah di sini. Yang pertama, tidak mentakwil, artinya tidak memberikan makna lain, akan tetapi dengan makna sesungguhnya. Yadun artinya dengan makna tangan dengan garis bawah satu, tidak diserupakan dengan makhluknya. Maknanya kita jangan sampai membayang-bayangkan tangannya Allah seperti apa, bagaimana bentuknya, bagaimana cara geraknya. Tanzih anha kata. Jadi Allah disucikan dari hal tersebut. Maka kelompok ulama yang tidak mentakwil, artinya Allah memiliki tangan sesuai haknya Allah yang Maha Tahu, dan kita tidak mengetahui bagaimana tangan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jawaban wallahu a'lam bissawab. Sebatas itu sudah cukup. Kalau ada bayangan tangan Allah seperti ini, seperti itu, seperti ini geraknya, maka itu adalah syaitan yang mengajarkan kepada kita agar kita terjerumus dari akidah yang sahih. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupai dari satupun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pendapat pertama, makna yadah, yadun ya. Adapun makna kedua, ulama yang memberikan takwil dengan makna Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan uluran, bukan makna tangan, akan tetapi uluran luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak lebih condong kepada pendapat yang pertama atau yang kedua ya. Yang pertama dengan syarat tidak boleh ada gambaran seperti apa tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau itu bahaya tajsim, mujasimah, golongan yang di luar ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, ulama menjaga makna tersebut dengan bahasa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengulurkan tangannya atau luas rahmatnya untuk siapa? Billaili, pada waktu malam, liyatuba musi'un nahar, untuk menerima taubatnya. Siapa? Musi'un nahar, orang yang senantiasa melaksanakan maksiat di siang hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita yang menunggu taubat kita atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Allah yang senantiasa menunggu hamba-hambanya
yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat setia. Allah dengan rahimnya, maha kasih sayangnya, menunggu setia kepada kita yang senantiasa melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari. Allah menunggu sampai hamba tersebut benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menunggu dengan luas rahmatnya di malam hari agar seorang hamba bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita introspeksi diri. Kita termasuk yang berusaha senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atau memalingkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari dengan berkah ngaji hadis ini kita sama-sama berusaha melejitkan lagi usaha kita, menguatkan lagi usaha kita agar senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu indahnya Allah Subhanahu wa taala, begitu rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala, setia menunggu kita agar kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir umur kita tidak sampai kepada besok hari, maka Allah tunggu waktu malam agar senantiasa kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yattabi'ul hasanata ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan barengilah setiap perkara yang kurang baik, yang jelek, yang dosa dengan perkara kebaikan. Maknanya apa? Ketika kita berbuat dosa, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah membatasi kapan waktunya taubat. Hadis ini mengajarkan Allah tidak pernah membatasi kapan waktunya taubat. Jangan sampai kita menunggu waktu malam kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal siang hari luas waktunya, lapang waktunya untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir karena tidak ada satupun seorang hamba yang bisa menjamin dari 1 menit ke menit lainnya dia masih hidup di muka bumi ini. Saya pribadi tidak bisa menjamin, Pak, apakah setelah kajian ini saya masih hidup atau tidak. Apakah ketika saya menjelaskan ini saya langsung wafat atau tidak. Tidak ada yang mampu. Apakah ada alat secanggih apapun, semahal apapun, semodern apapun yang mampu menahan datangnya ajal dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang mampu. Kita berobat ke rumah sakit itu wasilah, asbab, wasilah. Usaha kita menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sungguh-sungguh menjaga kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Adapun kita umurnya Allah panjangkan, itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu marilah kita sama-sama senantiasa sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Allah Subhanahu wa taala menunggu seorang hamba di waktu malam agar senantiasa bertobat di malam hari atas apa-apa yang sudah dia kerjakan di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musiul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengulurkan tangannya atau mengulurkan luas rahmatnya kepada seorang hamba di siang hari, liyatuba musiul lail, untuk menerima taubatnya musiul laili ketika mereka banyak berbuat dosa di malam hari. Jadi 24 jam Allah Subhanahu wa taala menanti kita agar senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala sampai merakak sekalipun. Saya lagi sakit, sampai saking kita butuh berusaha taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, letihnya kita, capeknya kita, sakitnya kita abaikan demi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita dengan taubatan nasuha. Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, sehingga sampai terbitnya matahari di sebelah barat. Ini tanda dari kiamat ya. Tanda-tanda min sa'ati qiyamah al-kubra. Di antara tanda-tanda waktunya kiamat kubra, yaitu Allah terbitkan matahari di sebelah barat. Kita masih di mana sekarang? Di sebelah timur. Jadi insya Allah masih aman, Pak. Aman di sini maknanya apa? Senantiasa bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah matahari terbit di barat, maka tidak akan Allah terima taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ulama berbeda pendapat di antara tanda-tanda kiamat kubro, bahkan susunan pun berbeda pendapat. Di antaranya kan ada dukhon, asap, kemudian datangnya ada Dajjal ya. Kemudian datangnya Imam Mahdi, kemudian Nabi Isa alaihissalam, sampai yang lainnya. Mungkin perlu kajian khusus. Di sini mungkin pernah kajian hari kiamat, pernah tidak? Tidak. Ada mestinya mungkin butuh ya untuk melejitkan keimanan ya. Mungkin harus dibuka ya, undang ustaz siapa ya yang lebih bisa menjiwai bab kiamat begitu ya. Bila bergetar hati kita. Ada masanya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabat Abi Musa al-Asy'ari agar senantiasa kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian hadis yang datangnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa ridha kepadanya, amin ya rabbal alamin. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba, barang siapa yang bertaubat, qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha, sebelum matahari terbit di arah barat, taballahu alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Ini penjelasan tambahan dari hadis yang atas. Selanjutnya, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, hadis yang datangnya dari Umar bin Khattab, semoga Allah senantiasa meridhai beliau, amin ya rabbal alamin. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubatnya seorang hamba, ma lam yughargir, selama arwah atau ruhnya belum sampai kepada yughargir, tenggorokan. Jadi sampai ajal menjemput pun, selama belum sampai kepada tenggorokan, Allah masih menerima taubat. Maka diusahakan ketika kita menghadiri seorang yang akan hendak meninggal, dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak bimbing dengan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dalam keadaan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Karena jelas yang kita sesuai dengan riwayat-riwayat, ketika kita dalam kondisi ajal menjemput, sesungguhnya
banyak godaan-godaan yang datangnya dari syaitanir rajim. Agar kita selaku umat Islam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Nauzubillah. Maka usahanya dari sekarang agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala ketika kita wafat menjadikan kita masuk kepada husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, karuniailah kita semua agar kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, lindungilah kita semua dari wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Momen terbaik taubat diantaranya ketika di bulan Ramadan. Tidak terasa Pak, Ramadan berapa hari lagi Pak? Sekarang hari apa? Kamis ya? Jumat. Nah, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa ya? Sesuai dengan kalender hisab Selasa ya? Berarti kurang lebih 4 hari lagi. 4 hari lagi kita menyambut bulan Ramadan. Tapi tidak bisa ada yang memastikan umur kita sampai atau tidak kepada hari ke-5. Maka harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sampai kepada bulan Ramadan dan menguatkan iman Islam kita sehingga kita taat maksimal di bulan Ramadan. Seyogyanya kita seorang mukmin sejati, di antara tanda mukmin sejati, min alamatil mu'min hakikian adalah asyadul farh, sangat berbahagia, sangat bangga, sangat berbahagia ketika akan masuk bulan Ramadan. Jadi memang dua kelompok, ada yang sangat berbahagia, ada yang biasa-biasa saja. Harapan kita semoga kita termasuk kelompok orang yang sangat berbahagia menyambut bulan Ramadan. Tanda berbahagia pasti di antara kita akan menyambut dengan maksimalnya taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti bahagianya kita akan kedatangan tamu yang kita cintai. Contoh, anak kita yang merantau jauh, Pak, merantau di pulau, di luar pulau atau di mana, sudah bertahun-tahun tidak pulang. Ternyata ada kabar pada hari Rabu akan datang anak kita satu keluarga. Karena bentuk bahagia kita, bagaimana sikap kita? Apakah diam-diam saja? Biarkan saja apa adanya lah anak-anak saya datang. Tidak. Saya yakin, saya pastikan Bapak akan sangat berusaha menyiapkan semaksimal mungkin agar anak yang kita tunggu-tunggu itu sangat nyaman, sangat berbahagia di tempat kita. Dengan apa? Makanan difulkan, dimaksimalkan makanan, dirapi-rapi, bahkan kalau perlu dicet ulang. Itu usaha kita di dunia ini. Bagaimana usaha kita untuk menyambut Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan seluas-luasnya pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak membuka pintu luas rahmatnya kecuali hanya di bulan Ramadan. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuka pintu luas rahmatnya, maka maghfirah Allah turunkan. Bab taubat, maka segera kita amalkan mulai detik hari ini. Bahkan diutamakan lebih banyak bertaubat, beristighfar di bulan Ramadan. Agar harapan kita di bulan Ramadan Allah benar-benar bersihkan lahir batin kita dari dosa perdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan kenapa kita seorang mukmin harus sangat berbahagia ketika menyambut bulan Ramadan, karena Allah bukakan pintu rahmatnya. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqati abwabun nar wa suffidatis syayatin. Jika datang kepadamu bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, Allah membuka pintu seluas mungkin pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya di bulan Ramadan.
Maka bahkan orang berharap-harap wafat di bulan Ramadan. Mudah-mudahan masuk kepada husnul khotimah. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai umur kita ke bulan Ramadan. Mungkin di DKM sendiri mungkin memaksimalkan bagaimana kaifiahnya biar jamaah senantiasa bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya diingatkan di masjid ini. Mungkin banyak ya, mungkin tarawehnya insyaallah taraweh. Awas jangan taraweh seperti bahasa Sunda, taraweh tarak sawareh. Tanggal 1 sampai tanggal 5 semangat. Tanggal 6 ketemu lagi tanggal 21 mulai semangat. Tidak boleh. Usahakan maksimalkan potensi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Allah bukakan pintu surganya. Kenapa? Karena Allah sesuai riwayat lain dalam minggu pertama Allah turunkan rahmatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya. Kita tutup dengan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita dalam keadaan kuatnya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, dengan maha kasih sayangmu, semoga kita senantiasa diberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat lahir batin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. InsyaAllah mungkin di bulan Ramadan hari Jumat Riyadhus Shalihin libur dulu Pak ya, diganti dengan kajian kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Mungkin waktunya ditambah, mungkin kitab mengenai sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi jasmaniyah, lahiriah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bentuk matanya seperti apa, wajahnya seperti apa, jenggotnya seperti apa ya, kumisnya, bagaimana cara langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab Syama'il Muhammadiyah. Harapan saya mudah-mudahan hatam selesai di bulan Ramadan, karena kitabnya lumayan tebal, tapi harapan saya seperti itu. Karena memang ada sanad saya pun sampai Imam At-Tirmidzi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kami pribadi agar di bulan Ramadan momentum kita tambah kuat cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah kuat cinta ke Rasul Pak, kita tidak ada alasan Pak malas-malasan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah cinta, karena itu tandanya cinta, kita akan berusaha dekat dengan yang kita cintai, atau ingin memakai dengan hal-hal yang disukai oleh yang dicintainya. Berusaha ingin dekat dengan yang dicintai. Ya, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsira wa wafaqallahu lakum wa lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.